Shalom, selamat pagi para sahabat GPB di mana saja berada. Dengan saya Pendeta Emawati Rumampuk Baule, Sekretaris 1 Fungsionaris Majelis Sinode GPIB 21. Saya akan mengantarkan Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPIB untuk dapat merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami semua boleh menikmati hari baru, khususnya dalam rangkaian hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang boleh kami peringati pada hari ini. Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan diurapi secara khusus untuk dapat menyampaikan kebenaran sabda Allah dalam kehidupan kami dan mengisinya serta memaknainya di bawah tuntunan dan kuasa Roh Kudus sebagai pendengar bahkan pelaku sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan firman yang hidup kami berdoa. Amin. Para sahabat GPB yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru kedua. Bapak Ibu boleh membacanya ketika sudah mempersiapkan masing-masing dari bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Demikian bunyinya. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Mari kita melihat bacaan Alkitab pada hari ini. Kenaikan Yesus bukanlah lockout, tetapi upgrade ke level tertinggi, di mana ia tetap aktif memimpin gerejanya. Kita sebagai umat percaya harus tetap terhubung, menyebarkan pesan Injil dan menantikan pembaharuan yang besar saat Dia datang kembali. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang hari ini kita peringati bersama-sama adalah momen ilahi yang menegaskan keberadaannya sebagai Tuhan yang sejati dan manusia sejati. Peristiwa ini bukan hanya sekedar transisi dari dunia ini ke surga, tetapi juga deklarasi teologis tentang identitas Yesus dan otoritasnya atas segala sesuatu. Dalam nas hari ini kita diajak untuk merenungkan secara mendalam beberapa catatan reflektif kita. Yang pertama, Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat penuh. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga menunjukkan bahwa ia bukanlah sekadar guru atau nabi, tetapi ia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11, Yesus naik ke sorga di hadapan murid-muridnya dan malaikat menegaskan bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ia menegaskan bahwa Yesus memiliki
otoritas ilahi dan memerintah dari surga. Yang kedua, pengukuhan Yesus sebagai manusia sejati yang dimuliakan, ditinggikan. Yesus tidak hanya naik sebagai roh, tetapi sebagai manusia yang telah dimuliakan. Kebangkitan dan kenaikannya membuktikan bahwa ia telah mengalahkan dosa dan kematian, serta menjadi pengantara bagi umat manusia di hadapan Allah. Hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus tetap memiliki natur manusia, tetapi dalam kemuliaannya yang sempurna. Ketiga, penggenapan janji Allah dan justru titik awal pemerintahan Kristus. Kenaikan Yesus menggenapi janji Allah dalam perjanjian lama dan awal dari pemerintahannya sebagai imam besar dan raja. Ia duduk di sebelah kanan Allah, Ibrani 1 ayat 3, mengantara umatnya dan mempersiapkan kedatangannya kembali. Lalu apa yang bisa kita maknai bacaan Alkitab hari ini? Yang pertama, meneguhkan iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita hidup dalam kekudusan dan kesetiaan. Kedua, mengandalkan Yesus sebagai pengantara yang terus bekerja bagi umatnya. Sebagai gereja, mari terus mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Yang ketiga, kita diajak untuk terus menjalankan amanat agung dengan keyakinan bahwa Yesus akan datang kembali. Dan yang keempat, menanti dengan pengharapan dan sukacita. Jadi dalam masa penantian kita, mari kita isi kehidupan kita, mari kita hidupi panggilan pengutusan gereja Tuhan GPIB, dimanapun saudara berada para sahabat GPIB, sehingga Nats Alkitab hari ini dan perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kita rayakan dengan penuh sukacita dan tetap punya pengharapan yang kokoh di dalam kasih-Nya. Kenaikan Yesus bukanlah akhir, tetapi awal dari pemerintahannya yang aktif atas gereja dan dunia. Gereja dipanggil untuk hidup dalam iman, pengharapan dan kesetiaan, karena Dia pasti datang kembali. Kedatangan Kristus bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi yang dinantikan dengan penuh pengharapan. Gereja harus tetap bersemangat dalam iman, tidak terpengaruh oleh ketidakpastian dunia ini, dan selalu bersukacita dalam janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para sahabat GPIB dimanapun berada. Mari kita satukan hati dalam doa di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tanda bahwa Ia hidup dan terus memerintah dengan segala kuasa tertinggi atas semesta ini dan seluruh ciptaannya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap sahabat GPIB yang mengikuti program Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan mendengar setiap doa umat-Mu ini. Doa permohonan, doa syukur, doa pergumulan, doa pengharapan. Tuhan mendengar dan mengabulkan dengan cara Tuhan yang indah dan ajaib dari masing-masing sahabat GPIB yang berdoa pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mulai dari juga anak-anak yang masih kecil, bahkan juga orang-orang dewasa dan orang tua lanjut usia. Diberkatilah semua kami para sahabat GPIB dalam aktivitas keluarga, pekerjaan, pelayanan, usaha, masa-masa pensiunnya. Tuhan memberkati setiap sahabat GPIB dengan doa dan harapannya. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, yang dalam pergumulan Tuhan berikan solusi yang terbaik, yang dalam duka cita Tuhan hibur dan kuatkan, yang berbahagia karena berbagai macam sukacita disempurnakan syukur hati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati tim kerja Morning Call GPIB, multimedia GPIB, Inforkom Litbang, bahkan juga seluruh keberadaan kegiatan-kegiatan sinodal yang akan berjalan beberapa bulan ke depan. Istimewa kami berdoa bagi persiapan pelaksanaan persidangan Sinode Raya GPIB Oktober 2025 mendatang di Kota Makassar. Tuhan memberkati panitia pelaksana. Apapun yang menjadi keperluan, Tuhan cukupkan dan limpahkan. Apapun yang mereka siapkan untuk seluruh rangkaian persidangan Sinode Raya GPIB ini, Tuhan juga cukupkan, Tuhan lengkapi dan sempurnakan itu. Sehingga juga baik seluruh unsur yang ada di dalamnya, fungsionaris Sinode 21 GPIB, panitia pelaksana,
multimedia dan semua tim support yang diperlukan. Tuhan cukupkan, Tuhan berkati. Jemaat-jemaat GPIB yang akan mengutus, Tuhan juga akan berkati. Terima kasih Bapa di sorga untuk secara khusus di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Iman percaya kami tak goyah karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berkuasa atas dunia ini maupun juga di atas sorga yang kekal itu. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk pagi hari ini. Berkati ibadah-ibadah yang berlangsung di semua gereja-gereja, khususnya juga di jemaat-jemaat GPIB, semua dapat berjalan dengan baik lancar, biarlah penuh hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah rangkaian doa, syukur, dan permohonan kami. Kami minta demi Kristus Tuhan yang hidup yang naik ke sorga, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sahabat GPIB di mana saja berada, demikian program Morning Call di hari istimewa, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Biarlah kasih karunia dan berkat serta damai sejahtera, sukacita mewarnai kehidupan saudara-saudara semua sekarang, kekal selama-lamanya. Shalom, selamat pagi, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga.